Gus, gimana rasanya di Madura, Gus? Panas, Gus? Keren. Keren. Hawanya panas. Hawanya panas. Tapi masih panas kondisi yang lain. Iya. Makan gorengan di kota Madura. Marinya tidak berbola. Warna Gibran untuk Indonesia. Gibran untuk Indonesia. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. 2024 jangan pilih karena kau dikasih duit. Jangan kau pilih presiden karena kau dikasih duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Oke teman-teman, kita kali ini akan membahas lagi berita yang masih sangat ramai sekali ya di media sosial bertebaran. Video di mana Gus Miftah membagi-bagikan uang. Tentu hal itu menjadikan pertanyaan untuk kita semua ya, apalagi tahun politik ini, dan kita semua tahu kalau Gus Miftah itu mendukung paslon 02. Dimana kala itu ketika beliau sedang membagikan uang, di belakang dia ada seseorang yang mengangkat baju berwarna hitam dan ada gambar paslon 02. Tentu hal itu membuat para netizen muak dan emosi serta jengkel ya. Kenapa hal seperti ini tidak ditanggapi oleh KPU? Apa mungkin belum ditanggapi atau gimana? Ya nantinya ada klarifikasi juga dari Gus Miftah sendiri ya. Dan di situ nantinya Gus Miftah mengatakan kalau itu pure membagikan uang dari Haji Heri, di mana memang beliau sering sekali membagikan uang. Tapi kala itu ketika ada Gus Miftah, Pak Haji ini memberikan uang itu kepada Gus Miftah untuk membagikannya. Tapi yang jadi masalah bukan itunya ya guys ya. Oke lah di belakang itu apapun alasannya itu terserah ya. Tapi yang jadi masalah ini adalah tahun politik. Dan kita semua tahu kalau Gus Miftah itu adalah pendukung dari 02. Tentu secara tidak langsung masyarakat berpikir kalau ini adalah money politik. Kalau ini adalah kejahatan di dalam politik, kejahatan di dalam pemilihan presiden. Oke, nanti juga banyak di sini ya komentar para netizen. Jadi jangan kemana-mana dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Oke teman-teman semua, kita langsung lihat videonya. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka. Gus, gimana rasanya di Madura, Gus? Panas, Gus? Keren. Keren. Hawanya panas. Hawanya panas. Tapi masih panas kondisi yang lain. Iya. Lagi sawer-sawer bersama Bos BM. Viral menang. Siap. Ya, di tahun politik yang panas ini seharusnya tidak perlulah ya hal seperti ini dilakukan oleh seorang ustadz yang kita semua tahu kalau Gus Miftah ini adalah pendukung dari 02. Walaupun niatnya baik, tapi kan nanti jadi cibiran oleh masyarakat, di mana persepsi masyarakat itu berbeda-beda ya. Ada yang berpikir positif tentang hal ini, ada juga yang negatif. Maka dari itu sebenarnya hindari hal seperti ini ya. Kalau menurut gua pribadi sih. Nah di sini nanti ada klarifikasi dari Gus Miftah ya, begitu juga klarifikasi dari masyarakat yang bersangkutan ya, masyarakat yang menerima uang itu ya. Nah coba kita lihat videonya. Supaya tidak menjadi fitnah. Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan. Beliau punya kebiasaan sedekah tiap hari. Ke pasar, ke sawah, ke karyawan, ke pabrik, itu hampir tiap hari. Bahkan beliau membangun rumah sederhana untuk orang miskin itu 1000 unit lebih. Kebetulan kemarin saya diundang, pas jatah bagi-bagi duit. Saya diminta oleh Haji Her untuk ikut membagi duit. Masa saya tolak? Kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan apapun. Tapi karena Haji Her minta saya bagi-bagi duit itu uangnya Haji Her. Maka saya mau. Nah, ada yang tanya, Gus, itu kok ada kaosnya Pak Prabowo di belakangnya dan lain sebagainya. Silakan nanya yang memvideo dan yang membawa kaos. Maksudnya apa?
Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik pusat terang-terangan kok goblok men. Kalau money politik biasanya apa? Ya sembunyi-sembunyi. A few moments later. Makan gorengan di kota Madura, marinya tidak bersolawat, Prabowo Gibran untuk Indonesia. Gibran untuk Indonesia. Tak tambahi $300, berarti genep 20 juta ya. Oh suge kayak ini Pak Prabowo. Ya suge. Berbeda pilihan itu boleh, persahabatan tetap nomor 1. Soal capres nomor 2 lah. Irokan pihak ketiga. Menyalakan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya Ya Mas Inung yo. Wis biasa-biasa mama. Beda partene yo ora apa-apa. Kula niku lak capres telu-telune kenal kabeh. Mas Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar. Ning delah jenenge pemilu lak kudu milih. Wong jenenge demokrasi. Lah entuk tak coblos telu-telune. Ning lak dicoblos kabeh malah ora sah. Karena itu demokrasi. Ndelalah kula niku cedhake kali Pak Prabowo. Lontong tahu ono lontong sate, ra usah kalau pilih Prabowo Gibran wae. Aku nggak punya uang rupiah, punyanya dolar. Kayak sugih ya. Masa saya nyumbang katanya saya tim sukses? Saya bukan tim sukses. Saya bukan tim sukses. Kalau saya dekat dengan Pak Prabowo, ya tapi saya bukan tim sukses. Ya, barusan kita lihat ya videonya. Gus Miftah mengatakan kalau dia bukan tim sukses, tapi dia memasarkan terus pasangan Prabowo dan Gibran. Ya, secara tidak langsung menjadi tim sukses juga dong kalau begitu. Ya, kita juga melihat video yang barusan ya, setelah membagikan uang atau sebelum membagikan uang, di situ terlihat ya Gus Miftah seperti berselawat gitu atau nyanyi gitulah ya, tapi di situ ada kata-katanya yang diganti dengan Prabowo Gibran. Jadi ini jelas banget ya bagaimana masyarakat tidak berpikir yang negatif kalau faktanya ada video yang seperti ini. Menurut kalian gimana guys setelah klarifikasi dari Gus Miftah? Sepertinya ini memang harus ditindaklanjuti ya paling enggak KPU menegur atau gimana ya ada sanksinya lah, karena ini memang tahun politik, tahun panas ini, dimana masyarakat juga sensitif lah akan hal ini ya. Oke teman-teman, ini juga ada ya klarifikasi dari masyarakat setempat. Coba kita lihat videonya. Klarifikasi mengenai video yang sedang viral Gus Miftah bagi-bagi uang. Berhubung ada acara kemarin Gus Miftah datang, jadi bos BM alias bos Her terbiasa memang sering membagi-bagi uang untuk saweran. Setuju Pak? Anda setuju? Jadi uang dari Gus Miftah itu dari bos semua, dari bos Her. Setuju Anda? Bukan dari. Jadi hampir setiap hari bos Her baik pagi sore memang membagi-bagi saweran. Setuju Anda? Betul apa tidak? Terima kasih. Terima kasih. Yaitu ya ungkapan dan klarifikasi dari warga setempat bahwasanya itu uang dari Haji Her yang dibagikan oleh Gus Miftah. Tapi ya itu tadi ya, seperti yang gua bilang pertama tadi, bahwasanya ya di belakang itu tidak penting lah, intinya ini kan tahun politik, tahunnya sensitif ya, dimana hal seperti itu tuh seharusnya tidak perlu ada. Harusnya sebagai Gus Miftah yang mengerti ya kan, memang tahunnya lagi tahun politik, tahun sensitif ya, menolak ya harusnya. Karena benar kan, dia melakukan hal ini menjadi rame, akhirnya menjadi perbincangan masyarakat, yang nantinya juga akhirnya menjadi konflik baru, yang nantinya akhirnya masyarakat berpikir wah ini ada kecurangan, ada money politik dan lain-lain. Itulah imbasnya ke situ akhirnya kan. Oke, coba kita lihat sekarang ya komentar dari para netizen. Gimana tanggapan dari netizen? Bagi-bagi kue di pondok pesantren itu seperti apa? Malah saya nggak tahu sama sekali. Tunjukkan ke. Udah ngaku aja. Banyak videonya beredar tuh. Ngeles aja kayak bajai. Agus. Oh, bangun tidur, lihat scroll, buset,
Si Ustadz Gus siapa itu lagi bagi-bagiin duit. Agak habis duitnya dia. Hah? Tapi emang begitu sih. Kalau dia punya acara, kalau nggak bagi-bagi duit, sepi pasti yang datang. Ya begitulah politik mereka. No money, no dateng, ya nggak? Lah kalau Pak Anies mah biar kagak ada duitnya orang pada gloyor dateng. Sampai luber. Tapi ya Bapak Ibu ambil aja duitnya Bu. Ambil. Kasih siapa yang nolak ya nggak? Tuyul aja doyan duit. Tapi pilihan tetaplah Pak Anies. Oke. Assalamualaikum. Wow, luar biasa ya, money politik dilakukan secara terang-terangan oleh tim kampanyenya 02. Luar biasa. Pokoknya lu punya duit, lu punya kuasa. Dari mulai MK, KPU, Bawaslu semua diobok-obok sama penguasa. Menurut kalian gimana? Silahkan like, comment, and share. Sebenarnya kita sudah banyak melihat video-video seperti ini. Video Gibran bagi amplop, video bagi susu di CFD, ya, dan yang terakhir ini Gus Miftah bagi-bagi uang di Madura. Dan ya anehnya tidak ada apapun, ya, tidak ada sanksi dari Bawaslu, tidak ada apapun dari KPU, apalagi sanksi, teguran pun tidak. Bahkan KPU sudah jelas mengatakan misalnya bagi-bagi susu di CFD itu tidak menyalahi aturan katanya. Meskipun ya Bawaslu mengatakan itu melanggar. Ketika ditanya kenapa beda dengan Bawaslu, ya tanya ke Bawaslu. Lalu soal politik uang, bagi-bagi uang, Hasyim Asyari dalam wawancaranya dengan Rosi mengatakan ada aturannya, boleh bagi-bagi uang asal di bawah 100.000. Waduh, how come nih peraturan ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin politik transaksional disahkan begini rupa dengan alasannya adalah sebagai sarana alat peraga? Apapun bentuknya, politik transaksional ini sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi kita. Entah kenapa ya, pemilu 2024 ini begitu aneh dan sangat mengkhawatirkan. Gimana ya, ketua KPU-nya pun pernah mengatakan di acara Rosi ketika itu kan, nggak apa-apa bagi-bagi uang, yang penting nggak lebih dari 100.000. Ya bener nih yang dibagiin sama Gus Miftah itu kan uang pecahan, uang 50-an ribu tuh ya. Ada yang kasih selembar, ada yang kasih 2 lembar. Masa kayak gini boleh sih? Harusnya yang, aduh kacau ini. Ini ada video lama nih dari Pak Prabowo, coba kita lihat dulu. Sampaikan Gus Miftah, kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Pilih yang kau yakin di hatimu. Ini nggak apa-apa ini. Orang sedekah ngasih uangnya nggak apa-apa toh. Soal pilihan kan nanti kan kembali kepada hati nurani toh. Mau pilih ya silakan, enggak ya nggak apa-apa kan ngono toh. Kecuali kalau dikasih uang terus mengintimidasi, harus pilih inilah. Ini kan nggak ada intimidasi, ya terserah toh. Nanti kan biar hati nurani mereka yang akan memilih. Gitu aja kok. Tenang aja, nggak usah panik, santai. Aman ini, aman. Nggak apa-apa ini. Lo tau orang sedekah masa nggak boleh? Orang sedekah itu bagi-bagi rezeki. Soal pilihan kan kembali ke hati nurani, mau milih siapa itu terserah. Ngono aja gak repot. Jangan usah panik. Salam seduluran, terima kasih. 2024 jangan pilih karena kau dikasih duit. Kampanyekan kepada keluargamu minimal. Kampanyekan kepada sepupumu. Kampanyekan kepada tetanggamu. Jangan kau pilih presiden karena kau dikasih duit. Itu minimal dakwahmu. Ini saatnya bos. Saatnya memperbaiki negaramu ini 2024. Jangan masa bodoh. Ya, kita tadi sudah melihat ya rangkaian video-video yang memang lagi rame banget. Menurut kalian gimana guys? Coba menurut kalian gimana? Kalau menurut gua ya, ini nggak bener sih. Ada yang ngomong gini, nggak apa-apa terima aja uangnya, nanti milih sesuai hati nurani. Yakin kayak gitu? Yakin yang ngasih itu mikirnya kayak gitu? Yakin tuh?
Nggak kayak gitulah pasti orang itu ngasih pengen ada imbalannya gitu ya. Apalagi di tahun politik ini, kalau memang niatnya mau sedekah ya udahlah sedekah aja, nggak usah direkam-rekam, terus nggak usah seolah-olah itu malah justru memicu keributan gitu loh di masyarakat luas. Karena ini bukan momen yang tepat untuk ngasih uang ke orang lain, terus habis itu ada yang ngerekam, disebarin, ngakunya ini sedekah. Tapi di belakang ada atribut yang membuat orang itu berpikir ini pasti ke sana ini, arahnya ke sana ini, ke pemilihan presiden ini. Kan nggak baik juga kayak gini ya kan. Ayolah, come on, ini tahun 2024, seharusnya kita bisa berpikir jernih lagi lah. Bagaimana negara ini bisa terbangun menjadi negara yang adil kalau dari awal aja udah curang. Sulit bos. Oke, yang terakhir ya, ini video dari bapak-bapak yang peduli dengan negara ini ya. Walaupun saya kerap menyerang paslon nomor 2, termasuk Presiden Jokowi, saya berani katakan bahwa saya adalah pemilih yang rasional. Saya melakukan pemilihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang saya nilai itu ada dasar faktualnya. Tapi konten ini memang ditujukan bukan untuk mereka kok. Konten ini ditujukan khususnya bagi pemilih ambigu yang belum menentukan pilihan. Ada 28% menurut Balitbang Kompas. Dan saya berharap mereka bisa mendengar pesan ini. Tolong jangan abai, negara kita dalam bahaya. Di dalam debat Cawapres pada tanggal 22 Desember 2023, kita sudah bisa melihat dan sudah bisa menebak akan seperti apa negara ini ke depannya. Ketika Gibran menyatakan dia akan menaikkan pajak 23%. 23% ini bukan angka yang kecil, ini satu angka yang sangat besar dan kita sudah bisa membayangkan seperti apa kesulitan ekonomi yang ada di depan mata. Saya sudah mengatakan di konten yang lain tentang akan sulitnya investor kelas kakap masuk ke Indonesia pasca mereka terpilih karena mereka adalah pasangan-pasangan yang tidak akan menegakkan demokrasi. Dan negara-negara yang pengucur dana, negara-negara investor besar, mereka berasal dari negara yang justru sangat menegakkan demokrasi. Jadi sudah bisa dibayangkan ketika mereka berkuasa, tidak akan ada investor kelas kakap yang masuk ke Indonesia. Untuk kali ini saya mungkin bisa tampilkan data-data berikut ini yang semuanya berasal dari sumber-sumber berita kredibel. Biarlah kita mengambil kesimpulan tersendiri apa yang akan terjadi pada Indonesia di masa depan. Ya itulah tadi ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadikan kita lebih pintar lagi untuk memilih dan menjadikan kita lebih mau untuk belajar dan menyelidiki, meneliti siapa yang paling cocok untuk jadi presiden di tahun 2024. Sekali lagi ya, ini untuk pembelajaran kita semua ya, kita menginginkan ada pemilihan presiden yang adil, jujur, begitupun dengan perangkat-perangkatnya, begitupun dengan pejabat-pejabatnya yang bisa untuk menjadi contoh kita semua ya. Dan kita masyarakat juga harus berjuang ya. Jadi jangan pasrah gitu aja, berjuanglah setidaknya untuk agar nanti di tahun 2024 dan selanjutnya menjadi Indonesia yang lebih baik lagi gitu ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ini, kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.